wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dengan NIM 2340100 MK Sejarah Peradaban Islam. Akan storytelling tentang Mehmed II. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan biografi Mehmed II atau yang disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Baik. Beliau kelahiran 30 Maret 1432 di Edirne, Eyalet, Rumelia, Turki, Kesultanan Utsmaniyah. Kematian beliau pada tanggal 3 Mei 1481 pada umur 49 di dekat Gebze, Kesultanan Utsmaniyah. Pemakaman beliau di Masjid Fatih, Istanbul, Turki. Wangsanya yaitu Utsmani, ayahnya Murad II, ibu Hummah Khatun. Beliau mempunyai beberapa pasangan, yaitu yang pertama ada Gulbahar Khatun, Gulsah Khatun, Siti Khatun, Hatice Khatun, Cicek Khatun, Anna Khatun, Helena Khatun, Maria Khatun, dan beliau menjuluki agama Islam Sunni. Mehmed atau sering kita kenal yaitu Muhammad Al-Fatih yang berkuasa pada 1444 sampai 1446. Mehmed II mengukir berbagai capaian pada penaklukan Konstantinopel, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1453, mendapat julukan sang penakluk yaitu El-Fatih. Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 8 bahasa pada umur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmed dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat, sebagaimana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam peperangan Salib. Ada juga Sultan Saifuddin Muhammad Al-Qutuz, pahlawan Islam dalam peperangan Al-Ain Al-Jalut melawan tentara Mongol. Ada juga di pemerintahan, Muhammad Al-Fatih lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang Devshirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada sultan. Nah, baik, selanjutnya saat Muhammad Al-Fatih berusia 11 tahun, beliau dikirim untuk memerintah Amasya sesuai tradisi Utsmani untuk mengutas para Shehzade atau pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bakal bila naik tahta kelak. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya. Di antaranya adalah Molla Ghurani, Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, salah satu ulama berpengaruh kala itu, juga menjadi guru dan orang dekatnya. Membuatnya sangat mempengaruhi Muhammad Al-Fatih sejak usia muda, utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Mehmed II atau kita sering juluki Mehmed II itu sangat unggul di antara teman-temannya sebayanya dalam banyak ilmuwan. Baik, di sini saya akan sedikit menceritakan tentang penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel yaitu kota yang didirikan pada Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada 330 Masehi. Merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, utamanya pada masa bangsa Komnenos. 11 abad berikutnya,
Berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak, para pemimpin muslim dari generasi ke generasi. Diawali Muawiyah bin Abu Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel ini. Meskipun semua upaya itu gagal, meski begitu sebelum tahun 1453 hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik pada 1204. Pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama ortodoks ini. Hagia Sophia menjadi 4 mabuk-mabukan. Berbagai bangunan sekuler dan keagamaan seperti gereja dan biara tidak luput juga dari pengrusakan. Para biarawati diperkosa, dibiarkan mereka begitu saja. Dan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalanan. Para bangsawan Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat di tiga tempat ini. Yang pertama ada Nisea, yang kedua ada Trebizond, yang ketiga ada Epirus. Nah, pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi, seperti penduduk menjadi tunawisma, para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusakan ini menjadi populasi Konstantinopel berkuras drastis. Baik, lanjut. Di situ juga timah dan perunggu dari berbagai bangunan diambil dan dijual untuk membiayai pertahanan negara. Hagia Sophia yang awalnya merupakan basilia Kristen Ortodok diubah menjadi basilika Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Pihak Nisea mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Latin Katolik dengan merebut kembali Konstantinopel. Nah, memulihkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur Ortodoks pada 1261, tetapi pemerintahan di Trebizond dan Epirus masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Nah, tetapi pemerintahan di Trebizond dan Epirus masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Meski pemerintahan Romawi Timur Ortodoks telah dipulihkan, telah kehilangan banyak sumber daya ekonominya dan berjuang untuk bertahan, Kaisar Mikhail VII Palaiologos berhasil memulihkan sebagai keadaan Konstantinopel dan di masa kekuasaannya. Penduduk Konstantinopel yang awalnya tinggal sekitar 35.000 jiwa naik 2 kali lipat begitu saja. Namun keadaan negara jatuh dalam kekacauan saat terjadi perang saudara sepeninggal Kaisar Andronix III dan Palaiologos. Serbia menduduki sebagian wilayah kekaisaran. Begitu juga Utsmani yang menguasai sebagian besar Balkan setelah pertempuran Kosovo. Nah, saat Mehmed kembali naik tahta pada 1451, beliau memutuskan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi selat Bosporus bagian Asia telah berdiri benteng yang bernama Anadolu Hisari yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Mehmed menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus.
Pembangunan ini menjadikan Utsmani memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah pembangunan benteng, setelah Muhammad Al-Fatih membangun benteng, beliau memerintah pemungutan pajak atas setiap kapal yang melewati selat tersebut. Nah, pihak Venesia mengabaikan peraturan tersebut dan kapal mereka tenggelam dengan satu tembakan meriam. Semua pelaut yang selam dihukum penggal kecuali kapten kapal yang jasadnya dipajang sebagai peringatan bagi mereka yang melewati selat tersebut. Pada tahun 1453, Mehmed memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan berjumlah 80.000 sampai 200.000 orang, kereta api artiler, dan 302 kapal. Kota ini dikelilingi oleh laut dan darat. Armada ditempatkan di pintu Bosporus dari pantai ke pantai dalam bentuk sabit untuk menghadang bantuan Konstantinopel dari laut. Pada awal April, upaya penaklukan Konstantinopel dimulai. Pada awalnya, tembok kota dapat menahan pasukan Utsmani. Meskipun Sultan Mehmed telah menggunakan meriam yang dibuat oleh Orban, insinyur dari Transilvania, pelabuhan Tanduk Emas, dilindungi menggunakan rantai penghadang dan dijaga 28 kapal. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, tetapi Paus memberikan persyaratan agar gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Pihak kekaisaran sendiri sebenarnya telah mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikan karena kebencian mereka pada kewenangan Roma dan ritus liturgi Latin dalam Katolik. Juga dapat perbuatan umat Katolik pada masa pendudukannya mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Pada 22 April, Mehmed menarik kapal perangnya di darat, menarik bukit sekitar koloni Genova di Galeta dan ke pantai utara Tanduk Emas. 80 kapal diangkat dari Bosporus setelah membuka rute kurang lebih 1 mil dengan kayu. Dengan keadaan demikian, pihak Romawi menempatkan pasukan mereka di atas dinding yang lebih panjang. Sekitar sebulan kemudian, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan pihak Utsmani setelah 57 hari pengepungan. Setelah penaklukan ini, Mehmed memindahkan ibu kota Utsmani dari Edirne ke Konstantinopel. Dua keponakan dan pewaris Kaisar Konstantinus 11 Palaiologos lantas menjadi pelayan dekat Mehmed dan kemudian masuk Islam dan diberi nama baru, yaitu yang bernama Hasmurad dan Mesih. Hasmurad diangkat sebagai gubernur Balkan, sementara Mesih menjadi gubernur Gallipoli
dan kemudian wazir agung pada masa kekuasaan putra Mehmed, Bayezid II, Kaisar Konstantinus XI sendiri meninggal pada akhir penaklukan Konstantinopel, tetapi tidak ada saksi mata yang selamat yang melihat kematiannya. Kisah masyhur yang berada menyatakan bahwa Konstantinus menanggalkan jubah. Jadi beliau meninggalkan jubah kebesarannya dan berperang bersama prajurit yang tersisa sampai meninggal dalam pertempuran. Setelah penaklukan Konstantinopel, Mehmed atau Muhammad Al-Fatih menghukum mati pada Halil Pasha pada 1 Juni 1453. Setelah peristiwa ini, keluarga Candarli kehilangan pengaruh yang mereka dapatkan sebelumnya. Meski anggota keluarga ini yang diangkat menjadi wazir agung pada masa kekuasaan Bayezid II, Halil Pasha merupakan wazir agung pertama yang dihukum mati oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, di sini ada satu kisah yang terkait dengan Konstantinopel, berdirinya Konstantinopel, dari kisah yang disabda oleh Rasulullah SAW, di mana perkataan beliau, kata-kata beliau menjadi kata-kata mutiara yang paling nyata, dan akhlak beliau, perilaku beliau menjadi akhlakul karimah buat kita, yang patut dicontoh buat kita. Beliau, Nabi Muhammad SAW bersabdanya gini, Rasul kami tidak pernah bohong. Itu kata Muhammad Al-Fatih. Sebagaimana dengan Muhammad Al-Fatih, dengarkan bahwa Rasulullah SAW telah punya, akan dibuka, Konstantinopel ini akan dibuka gitu. Dan jadi gerbang Konstantinopel ini pasti akan dibuka. Dimana dalam sabdanya, wala taftahunnal Kustutiniyah wala nikmal amiru amiruha wala nikmal al-jais dalika jais. Dan sebaik-baik pemimpin, yaitu pemimpin pada saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan pada saat itu, yaitu janji yang diucapkan oleh Rasulullah sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Jadi Nabi Rasul mengucapkan itu sebelum Mehmed, sebelum Al-Fatih lahir. Beliau telah mengucapkan beberapa sebelum silam, 1000 tahun gitu, bahwa gerbang Konstantinopel ini akan dibuka gitu oleh panglima yang berjuang pada saat itu. Karena Rasulullah sebelum Al-Fatih lahir, kata skala Rasulullah SAW, bangsa Yahudi mereka tertawa terbahak-bahak, mengira kalau Rasulullah SAW itu gila, sedang tidak masuk akal kalau gerbang Konstantinopel ini bakal dibuka. Dan nyatanya Rasulullah mengucapkan itu sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Janji itu yang dikeluarkan dari lisan yang mulia, lisan yang begitu amat mulia, yaitu dari lisan
Rasulullah SAW, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang dengan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di sebelah kiri kanan Muhammad Al-Fatih disekelilingi bendera-bendera tersebut. Nah, jadi itu ialah salah satu janji Rasulullah kepada Muhammad Al-Fatih bahwa gerbang Konstantinopel yang begitu amat kuat, begitu amat kokoh, begitu tidak ada yang bisa menandingi terbukanya selain Muhammad Al-Fatih ini. Bahwa pantas Muhammad Al-Fatih ini dijuluki dengan Mehmed II, sang penakluk bangsa. Baik, nah segitu cerita storytelling dari saya, Nurul Fadilah. Masih banyak kisah-kisah yang mengajarkan Konstantinopel, dan itu baru penaklukan Konstantinopelnya yang ditaklukkan oleh panglima kita, yaitu Muhammad Al-Fatih atau bisa disebut dengan Mehmed II. Di sini saya akan menyimpulkan dari yang saya baca bahwa kesimpulannya dari penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih adalah terbentuknya Kekaisaran Utsmaniyah sebagai kekaisaran Islam yang besar dan berpengaruh di Eropa dan Timur Tengah. Penaklukan ini juga menandai akhir dari Kaisaran Romawi Timur atau Bizantium setelah lebih dari 1000 tahun berdiri. Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam karena keberhasilannya dalam menaklukkan kota Konstantinopel yang dianggap sebagai benteng terakhir Kekaisaran Romawi Timur. Penaklukan ini membuka jalan bagi ekspansi Kekaisaran Islam di wilayah Eropa dan menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di dunia. Baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.